Tiba-tiba neneknya dateng, pindahlah ke Amerika. Terus ada nih scene dimana minta si David ini untuk ambilin bir yang biasa diminum. Gak taunya itu minumnya dipipisin sama si David, kan warnanya kuning tuh, dan diminum. Itu bagian scene terlucu yang bener-bener kalian tuh wajib banget nonton. Kalau aku untungnya mertua aku baik banget. Lembut. Gak kayak mama saya. Mama aku kalau soal kebersihan tuh Gitu. dari jus 1 sampai jus 30 hatam gitu. Mamaku kalau ngomel. Hatam gitu. Mamaku kalau ngomel. Biasa anak durhaka. 하나 둘 셋 안녕하세요 진지입니다. Jadi di video kali ini, pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke kalian sebelum mulai video ini. Kemarin-kemarin kalian pada nonton nggak Piala Oscar? Kalau aku sih nggak nonton. Iya. Ngamuk dia. Ngamuk. Jadi untuk Oscar tahun ini biasanya tuh perfilman-perfilman di Hollywood itu kan selalu memenangi Piala Oscar. Tapi, tak dulu denger dulu selesai ngomongnya. 2 tahun belakangan ini film-film Asia tuh mulai masuk, gitu ya, mulai nyalip. Salah satunya tuh film yang waktu itu sukses dan terkenal banget di Indonesia juga sempat terkenal banget, itu film dari Korea yang berjudul Parasite. Nah tahun ini Korea nggak mau kalah lagi guys ternyata sama Amerika dan Eropa. Tahun ini film Korea itu masuk lagi dan dapetin piala penghargaan Oscar. Gila gak sih Korea tuh perfilmannya tuh majunya tuh pesat banget karena 2 tahun ini bener-bener berturut-turut. Yang pertama Parasite dan yang kedua ini adalah film yang berjudul Minari. Nah buat kalian yang penasaran Minari itu film seperti apa sih, dan katanya, gak katanya sih, memang aku baca dulu di artikel-artikel kalau ini tuh diadaptasi dari kisah nyata. Dan ini tuh diadaptasi dari autobiografi sutradaranya, berarti ini kisah nyata yang dialami oleh sutradara sendiri. Yang mana sutradara itu orang Korea. Itu guys. Orang Korea yang tinggal di Amerika, dan karena dia bikin filmnya di Amerika juga berarti kan masuk ke PH-nya Amerika, cuman disutradarai oleh orang Korea. Nah tapi di sini aku nggak mau bahas tentang Parasite nih karena kan Parasite itu udah tahun lalu ya. Tahun ini aku mau ngebahas tentang film Minari ya, dari ceritanya lah, terus kesan-kesannya selama aku nonton film itulah. Cuman film Minari ini tuh nggak seheboh kayak film Parasite. Kayak di Indonesia aja nih aku juga baru tahu gitu kan dari rekomendasi Kak Didi. Dan dia baru ngasih tahu kalau film ini seru banget. Terus pas aku nonton ya emang seru sih dan relate banget. Makanya mungkin penonton itu lebih banyak imigran-imigran yang suka dengan film ini, karena film ini tuh relate banget buat aku juga yang pernah tinggal di Korea. Jatuhnya kan aku imigran, jadi kan contohnya kayak aku tuh yang aku bilang tadi, aku kan orang Indonesia yang waktu itu pernah menetap di Korea. Jadi kisah dari film ini menceritakan tentang seseorang yang pindah ke negara Amerika dari negara Korea untuk mengejar mimpinya. Itu niat awalnya nih. Iya sama kayak aku dulu nih, kayak relate banget sama cerita gue nih. Cuman dia endingnya begitu, aku juga endingnya sad. Gimana dong? Ya pokoknya nih mereka pindah ke Amerika pada tahun 80-an untuk memperbaiki ekonominya. Jadi emang tahun-tahun itu tuh Korea tuh belum semaju sekarang. Banyak banget orang-orang Korea yang pindah ke negara-negara maju, contohnya Amerika. Ya dan dulu tuh juga dikenal kayak American Dream gak sih? Jadi kayak orang-orang luar kayak misalnya Indonesia, Korea dan lain-lain itu kan negara berkembang, apalagi tahun 80-an kan. Pengen banget pindah ke negara maju, makanya dibilang American Dream gitu loh, untuk mengejar mimpi, memperbaiki ekonomi. Jadi di film ini tuh menceritakan tentang kondisi seorang imigran itu ya, keluarga, bapak, ibunya, konflik-konflik keluarga. Sebenarnya filmnya tuh sederhana. Karena kan menceritakan tentang autobiografi seseorang gitu. Jadi ya sehari-harinya konflik-konflik kecil, bukan yang kayak film-film thriller lah, kriminal lah, jauh dari kata itu. Jadi kayak konflik-konfliknya tuh cara mereka beradaptasi. Ya sebenarnya konfliknya bener-bener relate banget sama aku juga waktu itu kan. Cara adaptasi, bahasa, ekonomi, yang mana tuh susah banget jadi orang asing di negara asing gitu. Susah banget. Nah pokoknya itu menarik banget buat kalian nonton. Dan kisah ini tuh juga punya cerita yang sangat menyentuh ya, karena tentang kekeluargaan, kehidupan sehari-hari pasti adalah drama-dramanya. Dan konfliknya itu mulai muncul ketika seorang nenek dari keluarga itu datang. Ya memang lah, duh gue takut salah ngomong, kalau mertua kadang begitu guys ya. Ya itu udah wajar, manusiawi. Nanti kita akan menjadi orang tua dan punya anak, dan anak itu kita punya mantu, kita kan seperti itu, bawel. Bener gak sih? Iya gak sih? Nanti dia akan merasakan mempunyai mertua. Kalau Hasbi yang merasakan punya mertua seperti mama saya. Kalau aku untungnya mertua aku baik banget. Lembut.
rambut. Gak kayak mama saya. Mama aku kalau soal kebersihan tuh Gitu. dari jus 1 sampai jus 30 hatam gitu. Mamaku kalau ngomel. Hatam gitu. Mamaku kalau ngomel. Biasa anak durhaka. Aduh, set. Oke lanjut nih, kisah ini berawal dari ya si sutradaranya nih ya. Dia kan keturunan Korea Amerika. Dia pindah lah nih ke Amerika tahun 80-an itu. Dia itu di filmnya namanya tuh David, nama di filmnya. Masih kecil, dia umur kisaran 8-9 tahun lah, masih lugu banget. Nih si sutradaranya itu kita sebut si David aja ya. David ini waktu itu tinggal di perkebunan daerah Arkansas. David itu kan tinggal sama mak bapaknya tuh di daerah perkebunan Arkansas dan bertujuan itu untuk memperbaiki ekonominya dengan cara berkebun. Dan rencananya keluarganya si David ini tuh mau bikin perkebunan sayuran Korea yang mungkin nggak ada di Amerika pada saat itu. Arkansas nih ya, jarak ke Kmart gitu itu jauh banget, sejauh dari sini kayak ke Bogor gitu lah contohnya ya, sejauh itu. Jadi kayak sejam 2 jam lah perjalanan, yang ngebuat mereka tuh sedikit agak kesulitan ya, soalnya itu kan penghasilan mereka ya. Nah jadi tuh si keluarga David ini selain dia kayak berkebun, dia kan mau dapetin penghasilan lebih ya, dengan cara dia tuh kayak misahin telur busuk sama telur seger lah buat dapetin penghasilan walaupun sedikit. Terus juga banyak banget kayak konflik-konfliknya tuh gini kan, kalau misalnya sayuran di Korea itu kan karena tanahnya udah pas ya, kesuburannya segala macem. Nah ini tuh banyak banget cobaannya si keluarga David ini ya, kayak air kurang lah, terus juga tanahnya ternyata nggak cocok dengan si bibit-bibitnya ini. Dan di sana itu pas banget di daerah tempat tinggalnya keluarga David ini memang sudah banyak banget imigran dari Korea, yang mana tuh si keluarga David mikir kalau misalnya dia jualan sayuran-sayuran Korea akan peluangnya tuh lebih besar dan ekonominya lebih naik gitu kan, penghasilan lebih banyak. Dan yang ini aku ceritain scene lucunya ya guys ya. Keluarga David ini kan dia tinggal berempat ya, orang tuanya ya kan, mama bapaknya, terus kakaknya perempuan dan adiknya si David ini. Tiba-tiba neneknya dateng, pindahlah ke Amerika. Itu menambah kos lagi untuk mereka hidup, nasi nambah terus segala macem. Iyalah, porsi nasi tuh pasti nambah dong. Seletter 2 liter mah. Itu kan yang datang bukan orang yang masih bisa dipekerjakan, itu kan nenek gitu kan. Jadi kita nggak mungkin dong nyuruh-nyuruh dia kerja keras lagi buat nambah-nambahin. Ih gue kurang nih hidup kayak gini-gini ditambah elu, kan kasarnya gitu ya. Kita nggak bisa minta kayak gitu, apalagi itu udah nenek-nenek. Nah terus ditambah neneknya tuh tinggal di sana nih ya kan, udah kos bertambah gitu. Tiba-tiba dia sakit di situ, sakit stroke guys, menambah kos lagi biaya rumah sakit. Udah gitu kagak punya BPJS lagi, kan sedih banget itu ya. Nah terus ini scene lucunya nih guys, neneknya itu kan sering banget minum minuman soda yang airnya tuh kuning. Terus ada nih scene dimana minta si David ini untuk ambilin bir yang biasa diminum. Gak taunya itu minumnya dipipisin sama si David, kan warnanya kuning tuh, dan diminum. Itu bagian scene terlucu yang bener-bener kalian tuh wajib banget nonton. Kupoy, 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 kupoy. Aduh. Lucu tuh dapet. Ini tuh kita masuk ke akhirnya aja ya, karena kalau misalnya itu aku spoiler banyak banget nih. Seperti imigran pada lainnya gitu kan, dia udah merintis bertahun-tahun dan ngumpulin sayur-sayuran di gudangnya itu tuh buat dijual. Dan apesnya neneknya ini kan biasa lah orang Korea, orang Asia, sampah-sampah kering gitu kan, kayak daun-daun lah apalah gitu kan dibakar ya, buat ngilangin apa sih, iya biar nggak kotor aja lah gitu. Ngeliatnya risih aja kan, dibakar lah sama si nenek ini. Gak taunya kebakar lah tuh, menjalar set ke gudang tempat dia nyimpen si sayuran-sayuran yang akan dijual. Neneknya sayang banget. Nenek bukan anak yang durhaka nih, nenek yang durhaka ini. Akhirnya ya udah kebakar. Semua perjuangannya sia-sia seperti saya. Udah ke Korea nabung, kerja keras ya kan, di sana kerja, akhirnya corona datang. Plung, udah akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah kayak guys, sedih banget, kisahnya sama nih, relate banget gue nih sama ceritanya yang perjuangannya imigran tuh kayak di negara asing, apalagi di sekeluarga, kalau aku sendiri ya. Jadi si nenek ini sama kayak si corona ya rupanya. Aduh, udah dipupuk-pupuk ya kan, namanya berkebun itu kan butuh proses guys, nyiraminnya. Apalagi kalau yang nggak jadi nih harus dipupuk ulang segala macem. Pas udah dipanen, ditaruh di gudang simpen makanan, mau dijual nih keuntungan, nggak taunya buntung bah. Aduh, set. Nah guys,
selaknat-laknatnya nih nenek. Dia itulah yang menangin Piala Oscar ini guys, sebagai Best Supporting Actress. Ya, jadi berkat nenek ini yang akhirnya membawa nama Minari ini nih. Dan juga guys, si nenek inilah pertama kalinya yang menangin Piala Oscar di kategori Best Supporting Actress. Jadi ya selamat ya untuk nenek ya. Jadi nenek bukan corona kok, nggak sama kayak corona. Kalau nenek ini membawa hoki di kemudian hari. Enggak. Corona juga membawa hoki saya di kemudian harinya sih. Ya walaupun saya harus pulang ke Indonesia, tapi alhamdulillahnya sekarang saya sudah menikah berkat corona. Kagak, maksudnya Ya gara-gara corona kan pulang. Akhirnya Hasbi juga pulang gara-gara corona. Iya kan masih di Korea, Hasbi masih di Korea, aku masih di Korea. Kita ngapain nih? Bukan ngapain nikah, tapi di Korea nggak bisa nikah. Bisa, tapi nggak susah gitu. Susah izinnya segala macem gitu. ya kan? Terus akhirnya bisa DP rumah saya. Mau sombong dulu. Suatu kebanggaan gitu loh. Maksudnya bisa sampai sekarang gue tuh karena kan corona orang di rumah aja nontonin TikTok aku gitu kan, nontonin YouTube aku. Ya corona ini membawa keberuntungan untuk saya. Jadi terima kasih untuk nenek dan terima kasih juga untuk corona. Jadi ceritain kisah hidup gue jadinya. Mirip sih, relate. Oke guys, jadi mungkin sampai sini dulu aja video kita kali ini. Makasih yang udah nonton semuanya dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku karena kalian bisa DM aku kasus-kasus menarik apa lagi sih yang pengen aku bawa dan game-game gitu kayak atau apapun itu yang pengen aku bawain. 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.